Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita dengan sukacita, dengan hati kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Haleluya. Sungguh
mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena kasih anugerah daripada Engkau ya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan, Kau pimpin ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap kami semua, Engkau jamah setiap kami semua Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kau jamah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu yang manis, supaya kami dapat merasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan, pimpin pujian singkat pemain musik yang melayani Engkau sekecil apapun Tuhan, Kau urapi dengan minyak-minyak yang baru, kekuatan yang baru, roh yang menyalanya di dalam Engkau Tuhan. Dan juga Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan, supaya yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari hati-Mu Tuhan Yesus, tersampaikan ke setiap jemaat yang di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, bertumbuh, berakar, dan berbuat 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Kami buka ibadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara di tempat ini maupun yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saya bertepuk tangan.
Amin. Mari kita angkat lagi satu pujian. Sukacita di dalam Tuhan, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya.
senantiasa melimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Memberkati setiap kami yang ada pada saat ini Tuhan, di tempat di sini maupun yang di rumah. Memberkati kami semua, Bapa Engkau tutup bungkus pagari semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman dari saat ini Tuhan. Bukakan setiap telinga rohani kami Tuhan. Biar kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Dan bukan kami hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Pasti kabarnya semua luar biasa, amin. Bersama Tuhan Yesus kita selalu luar biasa, karena Tuhan kita adalah luar biasa, amin. Puji Tuhan, mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan 13 ayat 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Di saat Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus beberapa orang ke negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka untuk melihat keadaan di sana. Saat itu Musa menyuruh 12 suku bangsa Israel, masing-masing adalah pemimpin-pemimpinnya. Nah, di antara 12 orang yang diutus oleh Musa, hanya 2 orang, yaitu 2 suku, ya, 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan 10 orang tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena Tuhan menganggap mereka adalah pemberontak-pemberontak daripada Tuhan. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan yang penuh dengan limpah susu dan madu kepada bangsa Israel, di mana Musa mengutus 12 suku untuk mengintai negeri yang akan Tuhan berikan. Dari 12 orang, mereka pergi tempat yang sama, daerah yang sama, tempat yang sama, tapi cara pandang mereka yang berbeda, sikap mereka yang berbeda. 2 orang yaitu Kaleb dan Yosua, dia taat dan percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, iya dan amin. Tapi dari 10 orang, dia menjadi pemberontak. Kita lihat di ayat 32, 33. Di saat mereka sudah pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, mereka membawa kabar yang berbeda. 10 orang itu membawa kabar yang menakutkan, ya. Tapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, membawa kabar yang menguatkan bangsa Israel. Tapi 10 orang itu menggoncangkan iman dan kepercayaan bangsa Israel. Ayat 32-33 berkata, juga mereka menyampaikan kepada
orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Satu kabar yang menggoncangkan iman, ya, kepercayaan daripada bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi mungkin mereka menganggap Tuhan itu lebih kecil daripada belalang kali ya. Dia kan di sini berkata bahwa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Bayangin aja gitu. Ya, memperbandingkan dia adalah umat pilihan Tuhan, tapi mengecilkan dirinya sendiri, melemahkan imannya sendiri. Ya, Tuhan paling tidak suka, ya. Tapi apa yang dikatakan dua orang tadi, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka mempunyai satu pandangan yang berbeda, ya. Di ayat Bilangan 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada setiap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Dalam kita mengiringi Tuhan, setiap kita pasti memiliki cara pikir, ya, pola pikir yang berbeda. Setiap kita. Nah, setiap kita, kalau kita pola pikir kita terfokus kepada Tuhan, maka kita akan meraih janji Tuhan atau berkat Tuhan. Nah, kita lihat dari 12 orang ini, hanya 2 yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Selebihnya mereka dianggap Tuhan adalah pemberontak. Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Kenapa Tuhan demikian marah? Di ayat sebelumnya mereka memberontak dan bahkan mereka sumut kepada Tuhan. Mereka marah kepada Musa dan Harun, ya, sehingga mereka memberontak, ya, terhadap Musa dan Harun, karena bangsa Israel menganggap Musa dan Harun menyebabkan hidup mereka terancam, ya. Padahal Tuhan sudah berkata akan memberikan negeri yang penuh
dengan limpah susu dan madu. Ketidaktaatan bangsa Israel menyebabkan hukuman buat mereka. Ya. Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 28 sampai ke 38. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diamin, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Di saat bangsa Israel tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka yang mereka tuai adalah kemurkaan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama mereka. Tuhan selalu berjalan di depan mereka. Tapi yang mereka lihat adalah kasat mata yang dilihat, apa yang kelihatan. Mereka melihat apa yang kelihatan, tapi mereka tidak melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Setiap kita yang tidak mengikuti firman Tuhan, berarti kita adalah termasuk orang yang memberontak Tuhan. 10 pengintai berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Orang-orang raksasa. Sekarang raksasa-raksasa apa yang ada dalam hidup kita? Mungkin raksasa dulu orang yang tinggi besar, katanya yang makan orang. Nah, raksasa-raksasa sekarang dalam hidup kita apa? Mungkin keegoisan kita, kedagingan kita, amarah kita, emosi kita, egois, sakit hati, dendam. Ya,
iri hati, ya, netting, negative thinking, ketakutan, kekhawatiran, bersungut-sungut, itu yang paling Tuhan benci. Atau bantah-bantahan dalam hidup kita. Hidup kita mungkin yang kita fokuskan adalah mungkin mamon, ya, ketakutan, kekhawatiran, iri hati, emosi, egois. Itu adalah raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kalahkan. Jangan sampai raksasa-raksasa itu menguasai hidup kita, sehingga kita menjadi pemberontak seperti 10 pengintai itu. Mereka disuruh untuk melihat keadaan negeri. Padahal Tuhan sudah menyerahkan negeri itu ke tangan mereka. Mereka tinggal merebutnya. Maupun dalam kehidupan kita. Jangan kita gagal menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Bilangan 13 ayat 1, 2 dan 3, bukankah mereka adalah orang-orang yang dipilih? Mereka adalah pemimpin-pemimpin. Mereka bukan orang yang sembarangan. Mereka bukan orang sembarangan loh. Mereka pemimpin-pemimpin. Dalam setiap kehidupan kita, jangan sampai kalau Tuhan sudah memilih kita, jangan sampai kita adalah orang-orang yang gagal menerima setiap janji Tuhan. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang termasuk 10 pengintai itu, orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Sering kita tidak peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti 10 pengintai, mereka selalu berpikir mereka tidak mau susah. Mereka mau duduk santai walaupun mereka diperbudak. Dalam kehidupan kita bukankah sering juga terjadi saat kita, contoh, dalam mengiringin Tuhan, selalu kita ingin bebas dari aturan. Maunya kita, ikut Tuhan susah sih. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Repot banget gitu. Ya. Kenapa sih repot banget? Sama itu sumut-sumut. Kenapa sih ikut Tuhan nggak diberkati? Padahal berkat ada di depan mata loh. Tinggal kita raih. Tapi karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Maunya selalu keinginan kita. Maunya kemauan saya. Bukan mengikuti kemauan Tuhan. Bangsa Israel yang 10 orang ini maunya mengikuti apa maunya dia. Bangsa Israel maunya apa maunya mereka. Tapi mereka bukan ikutin apa maunya Tuhan dalam hidup mereka. Hanya bangsa Israel ini taat dan jalankan. Tapi bangsa Israel bukan jalankan, bukan taat, malah mereka menjadi pemberontak.
mereka sungut-sungut sehingga mendatangkan murka Tuhan dalam kehidupan. Ya. Ada pengorbanan tidak bangsa Israel untuk rebut tanah Kanaan. Pasti membutuhkan pengorbanan. Mereka harus berperang, merebut tanah Kanaan. Begitu juga, tapi mereka belum sampai berperang, mereka sudah nyerah duluan. Sungut-sungutnya banyak. Bukankah dalam kehidupan kita juga seperti demikian? Terlalu banyak ngeluhnya, tidak mau susah, tidak mau diproses, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Ya. Bukankah dari setiap kita juga, kita orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Tapi seringkali ada keluhan. Capek lah ya. Aduh, gak ada waktu buat istirahat. Aduh, harusnya santai. Aduh, kenapa harus begini? Aduh, begini-gini. Jangan sampai kita jadi 10 pengintai. Tuhan memilih kita untuk menetapkan kita supaya kita menerima berkat Tuhan. Tapi karena sungut-sungut kita, karena suatu ketidakikhlasan dalam hidup kita, sehingga membuat Tuhan marah. Oke. Nah, mari setiap kita untuk mengerti kemana arah Tuhan membawa hidup kita. Artinya, belajarlah hidup seturut apa maunya Tuhan. Seperti bangsa Israel. Tuhan mau bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena mereka maunya ikutin kemauan mereka, sehingga mereka gagal menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Sehingga Tuhan sangat-sangat marah besar terhadap sikap daripada 10 pengintai yang menyebabkan bangsa Israel menjadi pemberontak terhadap Tuhan. Amin. Seringkah kadang kehidupan kita juga sebagai orang percaya, dengan keadaan hidup kita, kita bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan, sehingga kita menjadi sandungan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan orang-orang di sekeliling kita terpengaruh dengan apa yang kita keluhkan, sehingga membuat orang yang ada di sekeliling kita yang imannya tidak kuat pun menjadi lari atau murtad daripada Tuhan. Apa bedanya kita seperti 10 pengintai tadi? Mari kita ambil setiap hikmah daripada firman Tuhan. Harusnya mereka semua 12 suku, mereka adalah pemimpin-pemimpin, mereka adalah orang-orang pilihan. Tapi yang membuat mereka gagal adalah di saat mereka memberontak terhadap Tuhan. Di saat mereka memberontak terhadap Tuhan, sehingga mereka gagal menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Mari kita ambil daripada firman Tuhan ini kesimpulannya, yaitu sikap pemberontakan kita terhadap Tuhan akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya kita menerima setiap janji atau berkat Tuhan, tetapi akibat dari pemberontakan kita
membuat gagal dalam hidup kita, sehingga mendatangkan murka Tuhan dalam hidup kita. Harusnya kita menerima berkat, tapi kita menuai murkanya Tuhan. Mari kita hargai apa yang sudah Tuhan percayakan atau yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik berkat maupun pelayanan. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan yang sudah Tuhan berikan atau percayakan kepada kita, mari kita hargai. Pergunakan waktu yang sebaik-baiknya buat Tuhan. Amin. Ya, jangan menyanyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dalam kita melayani Tuhan, jangan sungguh-sungguh. Amin. Dalam setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan memberkati. Haleluya. Sikidi-gidi adenonis, sikidi-gidi adenonis. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Pastikan hidup kami ada di dua pengintai tersebut ya Tuhan, yaitu Kaleb dan Yosua. Kami yang mau taat setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Materaikan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami adalah orang-orang yang taat kepadamu, taat kepada perintah-Mu, taat dalam rencana-Mu. Karena kami tahu, di saat kami memberontak terhadap Engkau, yang kami tuai bukan berkat, tapi adalah kemurkaan daripada Engkau. Ajari kami Tuhan, untuk menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan atau berikan dalam hidup kami, baik berkat maupun pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, agar kami juga tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Rindu aliran sungai.
seperti buta rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Kami haus dan lapar akan senantiasa Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah senantiasa hati kami melekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Hidup kami seturut kehendak-Mu yang jadi Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati kami, materaikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk selalu taat Tuhan, senantiasa perbaharui hati kami dan pikiran kami untuk kami boleh selalu berpegang kepada janji-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terpilih di antara semuanya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat sehati, mau mengangkat tangan kami dan mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan juga Allah yang mengurapi kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Dan juga untuk Ibu Feni Febrianita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKP Living Bread ini Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang menyertai dalam pelayanannya. Engkau turut campur tangan tutup bungkus dengan kuat kuasa dari Yesus Kristus. Keluarga, anak-anaknya semua, Engkau Tuhan Allah yang turut campur tangan memberkati. Roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan boleh senantiasa ada di dalam keluarganya. Dan juga Tuhan, dalam setiap pelayanan yang Kau turut campur tangan, setiap serangan berupa apapun pada sejahat, semua kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai dalam kehidupannya. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Lebih lagi Engkau Tuhan mengurapi kami untuk kami boleh semakin mengembangkan talenta kami untuk kemuliaan nama-Mu. Perbaharui juga setiap karakter kami Tuhan di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberkati di dalam persembahan Engkau Tuhan Allah. Memberkati kembali tangan-tangan yang memberkati maupun yang belum sempat memberkati. Kami percaya Engkau Tuhan Allah tetap memberkati agar kami semua boleh memberkati lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat dari tempat ini maupun yang ada di rumah yang ibadah online, kami percaya Engkau Tuhan Allah mengurapi kami semua kembali dengan urapan yang sama Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi memiliki roh yang menyala-nyala di dalam mencari hadirat-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh lebih dekat dengan Engkau. Engkau semakin tarik hati kami untuk lebih rindu akan hadirat dan firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau Tuhan Allah senantiasa berikan roh takut akan Engkau kepada Bapak Presiden kami, bahkan wakil dan juga beserta tim, bahkan sampai kepada RW dan RT. Engkau Tuhan Allah berikan mereka semua roh takut akan Engkau dalam setiap keputusannya boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Malaysia Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan juga turut campur tangan atas Malaysia. Engkau Tuhan Allah juga memberkati, berikan roh takut akan Engkau juga kepada setiap pemimpin negaranya, agar mereka boleh memimpin negara dengan
penuh rasa takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan benar-benar daripada Engkau. Kami juga percaya kedua negara ini boleh mengalami penuaian jiwa secara besar-besaran lebih dan lebih lagi di akhir zamanmu ini Tuhan. Bahkan setiap daripada kami juga boleh ikut menuai setiap jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah semakin mengurapi bibir lidah kami untuk bersaksi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga memateraikan setiap berkat yang telah Engkau sediakan bagi GPR Living Bread Tuhan. Semuanya kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.